Nanya Tat. Oi. Notifnya nyala terus. Ini lagi rame nih. Apa itu? Belakangan ini lagi rame kalau perbincangan di Indonesia karena ini Indonesia itu masuk negara tanpa ayah ketiga. Fatherless. Padahal kita punya Bapak Soekarno ya. Enggak beda-beda. Jadi kita masuk di negara ketiga untuk fatherless country ya. Jadi negara tanpa ayah nih. Oh. Negara ketiga di seluruh dunia. Berarti kita nomor 3. Nomor 3 nih. Prestasi atau bukan tuh? Prestasi mungkin ya. Prestasi karena kita tidak didik sama ayah nih. Tapi aku jadi bersyukur sih dengan adanya ini ya. Dulu deket juga ya sama orang tua tuh jadi peran ayah selalu ada gitu. Kalau saya kan di rumah dari zaman main layangan selalu malah bikin layangan. Bikin sama bapak. Bikin sama bapak gitu. Kalau saya dulu ke toko buku sih sama bapak. Oh, toko buku sama bapak. Sering ke toko buku. Memang dari kecil udah sering baca gitu ya? Iya, ya diarahin sih, bukan dia nyuruh, tapi memang tanpa sadar saya terarahkan gitu. Karena bapak kan selalu ke toko buku, saya pasti ngajak anak. Jadi kalau nggak ngajak istri, ibu, dia pasti ngajak saya gitu. Nah kebetulan saya emang ketularan gitu. Akhirnya suka baca dari kecil. Ya alhamdulillah gitu. Ya jadi memang kebiasaannya itu kebawa gitu. Walaupun nantinya kalau Mas Miza tahu, saya tuh sebetulnya tumbuhnya lebih banyak nggak dengan bapak. Oh, karena bapak keluar kota kan. Oh. Bapak kan dulu kan dia superhero ya dulu ya kalau nggak salah ya. Apa? Ikut Marvel ya. Ikut bapaknya. Marvel. Keliling ya. Ikut Justice League juga. Justice League juga. Loh, gimana sih ini maunya apa? Jadi kan jadi bapak sering keluar ke negeri, sering keluar kota. Jadi buat pendidikan ya, pendidikan, buat pekerjaan. Jadi saya sering ditinggal gitu. Tapi kalau antum tahu lingkungan rumah saya itu, wah luar biasa gitu. Dan cuman keluarga kami saat itu yang kelihatan sangat berbeda dalam tanda kutip, meskipun tanpa bapak. Jadi sebetulnya saya tentang persoalan fatherless ini kurang sepakat gitu. Tapi sebenarnya maksudnya dari dulu udah ada kali fatherless. Maksudnya dari zaman dulu tuh udah ada pembahasan kalau peran ayah yang memang lebih banyak bekerja di luar. Malah dulu nggak dibahas sih. Malah dulu di media nggak dibahas ya, karena dulu medianya memang TV, tabloid, dan tapi jarang membahas itu ya. Dan tidak dibahas. Oh bapaknya sering keluar kota, taunya mungkin anaknya Bandung aja, nakal. Gitu. Nah itu kan dampak dari fatherless juga seperti itu, jadi anaknya jadi nakal, terus nggak mau diatur karena kecanduan gadget, bahkan ada yang pada ngerokok ataupun pakai obat-obatan terlarang gara-gara peran ayah ini nggak ada dalam keluarga untuk mengajari si anak, gitu nggak sih? Sekarang dia nggak diajarin buat tanggung jawab gitu loh. Padahal kan peran ayah harus mengajari anak buat tanggung jawab, bermain. Kalau saya kan bermain dulu, bermain. Layangan, jadi bisa bikin layangan. Kalau layangan tuh malah kita bikin. Selain beli kita bikin. Jadi aku benar-benar diajarin cara bikin layangan, walaupun sekarang nggak bisa tetap ya. Karena bikinin bapak saya itu layangannya sangar ya. Jadi kayak nggak nyanda. Ini layangannya yang gede gitu loh. Kemampuanmu nggak nyampe. Maksudnya ngapain bapak saya mengajarkan layangan yang serumit itu? Padahal itu bisa jadi bisnis ya. Harusnya ya. Iya. Terus gambar tempat sampah. Jadi aku selalu dilibatin itu. Terus kayak seni ya. Jadi ada seninya sih sekarang. Ada artsnya kamu. Ada artnya dikit ya. Emang kayak gitu dari kecil misal bikin prakarya di sekolah, bapak saya yang bikin. Bapak yang bikin, aku yang ngakuin di sekolah bahwa ini bikinan saya. Akhirnya nilainya bagus. Padahal bikinan bapak tuh kayak gitu. Kayak gitu. Jadi sering melihat bapak tuh gambar. Gitu. Emang jago gambar sih. Kalau saya mau kembalikan ya tadi sama antum kembali gitu. Jadi sebetulnya bukan ini sih. Mau kembali ke fatherless itu kan bukan persoalan ada atau tidak ada bapak sebetulnya. Jadi sebetulnya poinnya bukan di bapak. Karena kalau kita ngomong dari segi Islam nih, ini biar nggak sensi aja. Kita pakai tolak ukur Islam. Kalau di Islam itu sebetulnya kan pembagian jelas tuh. Pembagian jelas. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalahum ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-shalihat qanitat hafizatil ghaibi. Jadi ada perkataan di situ ar-rijal, para laki-laki atau para suami atau para pemimpin qawam rumah tangga itu posisi pemimpin ya. Pemimpin rumah tangga itu kebanyakan apa? Ada satu fungsi namanya anfaqu min amwalihim. Menginfakkan sebagian hartanya untuk siapa? Untuk keluarganya. Berarti kan sebetulnya banyak dari sini sebetulnya banyak
banyak tugas-tugas laki-laki itu yang dilakukan di luar rumah. Iya. Untuk cari nafkah. Iya. Nah, Rasulullah SAW pernah pesan sama Sayyidina Ali dengan Fatimah. Apa-apa yang ada di luar adalah tugas Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk membawanya masuk ke dalam rumah. Iya. Dan apa-apa yang ada di rumah adalah tugas daripada Fatimah untuk mengurusinya. Jadi sudah ada pembagian itu secara implisit. Iya. Secara jelas dibagi oleh Nabi. Termasuk tadi Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa ada fungsi anfaqu min amwalihim, mencari nafkah di luar rumah gitu ya. Dan fungsi istri apa? Qanitat hafizat, jadi taat kepada perintah suami, dan hafiz, menjaga apa sih? Menjaga harta suaminya, menjaga anak-anak suaminya. Nah, sebetulnya kalau tadi dikatakan kita hari ini banyak anak yang kecanduan, anak yang jadi gadget, anak yang kehilangan tanggung jawab, itu saya bisa bilang memang benar kegagalan seorang ayah, seorang bapak. Tapi bukan ke anak. Maksudnya gimana? Bukankah dari fatherless itu dampak dari yang kena dampaknya adalah anaknya, malahan sebenarnya? Ya, tapi kegagalannya bukan anak bapak ke anak. Tapi kegagalannya sebetulnya bapak ke istrinya. Berarti mendidiknya dong, mendidiknya ke istrinya. Iya, sebetulnya tugas suami itu mendidik istri supaya siap menjadi madrasah bagi anaknya. Jadi sebetulnya yang harus dididik awal itu istrinya. Gitu. Jadi makanya kenapa kalau ada istilah madrasatul ula, ibu itu adalah sekolah pertama anak, maka bapak adalah wa abu itu mudir. Adalah kepala sekolahnya. Nah, bapak ini bertanggung jawab terhadap istri untuk bagaimana supaya istri menjadi fasolihat. Sebagaimana dalil tadi, jadi solihat artinya paham ilmu kemudian mengajarkan ke anak. Saya sadar Mas Misa, bapak saya jarang di rumah. Tapi sebagai catatan, ibu saya itu nggak pernah ngasih gambaran sosok bapak yang salah di hadapan saya. Iya dong. Nah, itu kan soalnya kalau memberikan dampak itu langsung jadi ada muncul rasa kebencian kan di dalamnya. Nah, itu yang banyak tidak difahami pada persoalan kasus fatherless. Jadi seringkali disalahkan posisi bapak yang nggak pernah ketemu anaknya. Padahal tidak semua ayah itu punya waktu yang sama. Nah, di situ sebetulnya yang paling punya cenderung dominan waktu yang lebih sering kan seorang ibu dengan anak. Nah, harusnya ibu itu bisa memberikan gambaran sebagaimana sosok ayah yang tepat di mata anak. Kalau sudah tahu pekerjaan suaminya jarang di rumah. Harusnya diketahui waktu awal-awal kan. Iya, sangat. Dan ini harus difahami. Dan ini banyak yang harusnya salah. Harusnya ada diskusi juga bagaimana kita mendidik si anak ini ya. Nah, itu kan tugas suami, ngasih arah kepada istri. Nah, saya bilang makanya kesalahan itu tidak di anak ke suami, tidak ke anak ke ayah. Tapi kan gini, misalkan kalau itu mungkin normal gitu keluarganya. Nah, bukan normal ya, gue nyebutnya gimana? Normal. Cuman kalau ini dalam kasus tertentu adalah memang single parent, misalnya bercerai. Bercerai kan berarti udah nggak ada sosok si ayah, mungkin dijauhkan karena ibu juga benci. Karena ya udah nggak usah ada ayah, akhirnya dia menstimulan bahwa ayahmu gini-gini mungkin. Itu kan juga kehilangan waktu cerai juga. Nah, makanya kan yang tetap hidup adalah kisah. Iya, kisah. Jadi ketika bapak tidak ada, ibu berkisah tentang ayahnya. Ini sebagaimana Ibunda Aminah bercerita tentang sosok ayah kepada Muhammad kecil. Maksudnya diceritakan kisah sosok bapaknya. Bapakmu tuh dulu begini. Yang baik-baik? Yes. Bapakmu tuh luar biasa. Ya kan bercerai kan nggak cuma cerai, misalnya ada meninggal juga bisa. Iya, betul. Kan? Nah, ketika contoh banyak, Nabi itu banyak. Contoh contoh Ismail. Ismail ya. Ismail juga nggak ada bapak, fatherless kan ditinggal ditinggal jauh. Bahkan bapaknya lari dengan dalam tanda kutip. Kalau istilah jahat nih, pergi sama perempuan lain. Iya, nikah ya? Iya, nikah dong, nikah. Terus balik lagi, langsung malah mau nyembelih itu kan? Perintahnya Allah. Perintah Allah. Dan apa jawaban Ismail? Ikut, Bapak. Ikut, iya. Silahkan kalau emang perintah Allah ya. Ini, makanya saya tidak setuju dengan konsep. Oke. Jadi gini, si anak taat kepada Allah tanpa bapaknya memberitahu untuk kamu taat kepada Allah. Lewati ibunya. Nah. Betul ya? Gitu. Berarti kan luar biasa ibunya. Bisa memberikan Siti gambaran. Hajar, Siti Hajar. Bisa memberikan gambaran luar biasa seorang bapak. Yang dia tidak pernah ketemu sejak lahir.
Begitu dia kasih gambaran bapaknya pulang. Langsung yang teringat oleh dia adalah kisah ibunya yang menceritakan bapaknya. Bapak ini seorang nabi, melakukan, bapakmu tuh pergi karena perintah Allah. Dia tidak melakukan sesuatu kecuali yang diperintahkan oleh Allah. Maka nak, kalau bapakmu pulang, taatlah kepada dia. Maka ketika Nabi Ibrahim pulang, langsung kenal ini bapaknya. Jadi sosok bapak nggak pernah hilang. Meskipun bapaknya nggak pernah secara physically ada di situ. Nah ini tanggung jawab seorang istri atau ibu. Wah, berarti itu malah ditaruh bebannya ke ibu dong. Nah, karena memang pendidik itu ibu. Memang pendidik itu ibu. Karena ayah itu mencari nafkah. Tapi tahu nggak konsekuensinya? Apa? Bapak itu sering dilupakan oleh anak. Bapak itu sering sekali dapat tempat yang sedikit di hati seorang anak. Oh, karena konsekuensi sehari-hari ketemu terus ya sama ibu terus. Makanya anak laki-laki lebih cenderung dekat dengan seorang ibu atau seorang anak lah. Lebih akan ditanya, kamu lebih sayangnya bapak atau ibu? Seandainya keduanya bercerai atau berpisah, pasti jawabannya ibu. Itu sudah konsekuensi seorang bapak. Tapi masalah fatherless tadi sebetulnya poinnya adalah bukan masalah fisik, ya. Bukan masalah sering main enggak atau sama anak. Nah, yang dibahas sama teman-teman sekarang adalah memang si pertemuan fisiknya itu ya. Kan kehadiran materi. Kehadiran materi. Padahal yang paling penting adalah memahamkan anak pada situasi tertentu ayah itu tidak selalu ada. Bahkan dikuatkan. Nah, bapakmu tuh pasti satu hari akan hilang, akan nggak ada, akan pulang, akan pergi. Karena aku juga punya saudara nih, saudara itu juga sudah ditinggal ayahnya meninggal. Itu dari umur SD kalau nggak salah, SD lah. Sampai sekarang udah pada kuliah. Yang satu udah kuliah, yang satu mau kuliah ini ya. Menurut pandangan kita sebagai keluarga dan saya sih baik-baik saja. Maksudnya dari si anak ini tidak tumbuh sebagai yang dimaksud di media-media ya. Maksudnya tidak, ya nggak nakal ya enggak, ya biasa-biasa saja. Biasa. Tumbuh sebagai remaja biasa aja, anak muda biasa di rumah, sering sama ibunya, bahkan sering pergi sama kita juga gitu. Jadi kalau keluarga iya nih kasihan, peran ayah ya memang kasihan karena dia waktu kecil udah ditinggal sama ayahnya ya. Tapi kan bukan itu. Poinnya kan bukan itu. Poinnya kan bukan tidak ada ayah atau ada ayah. Sebetulnya kan ada gak tergambar dengan jelas gak sosok ayah itu di hadapan dia. Nah siapa sih yang bertanggung jawab menjelaskan itu? Tentu kan pasti ibu, istri kan yang paling lebih tahu mengenali suaminya, pasangannya kan. Nah disitulah peran ibu sebetulnya memperkenalkan. Makanya kalau orang cerai nih, anak jadi benci sama orang tuanya. Ini bisa jadi salah satu karena ada yang cerita yang nggak bagus gitu. Iya, diceritain itu kayak gitu-gitu tuh. Karena pasti akan cerita sesuatu yang negatif soal orang tuanya. Artinya berarti solusinya gini dong. Intinya adalah memberikan cerita atau kisah kepada si keluarga atau anak ya tentang si ayah ini di luar gitu. Iya dong. Kalau yang baik-baik tentunya ya. Ya kalau memang ayahnya juga baik. Makanya tadi kan penting juga. Kalau nggak baik juga nggak perlu diceritain juga kali. Iya nggak perlu. Ya, tapi kan tadi kadang-kadang kan kita tidak bisa mengkontrol ya. Ada yang istri yang jengkel gitu sama suaminya, akhirnya diceritain, nak bapakmu tuh penjudi, jangan sampai kayak bapakmu ya. Nah gitu akhirnya kan si anak benci dengan sikap dengan kebiasaan judinya. Itu nggak apa-apa tuh kalau kayak gitu, diceritain kayak gitu. Ya biar anaknya tahu kan. Iya, biar anaknya tahu kan nggak apa-apa kan. Iya supaya menghindari kan. Nanti anaknya diharapkan apa? Nak bencilah perilaku judinya. Dijelaskan gitu. Bukan dibenci ayahnya. Bukan dibenci ayahnya. Iya siapa tahu ayah taubat. Nah doakan ayahmu supaya hilang kebiasaan berjudinya. Gitu kan. Ya karena kita benci kan lebih ke perilakunya bukan itu kalau orangnya. Ya itu kalau untuk ini ya, untuk yang kurang sabar dalam tanda kutip. Aku nggak bisa kalau harus cerita yang bagus-bagus doang gitu. Padahal kan sebetulnya enggak gitu. Ya makanya harus tadi pakai cara yang tepat. Menjelaskan ke anak tuh harus sedetil itu. Harus cepat. Sehingga apa maksudnya? Supaya tadi sebetulnya kayak saya sama Mas Mirza kan beda nih. Saya yang lebih sering dengan tanpa ayah, bahkan dengan lingkungan di daerah rumah saya yang begitu. Saya yang sering ketemu bapak nah, saya banget. Kan kita tumbuhnya ternyata nggak semua orang fatherless atau nggak punya orang tua itu akan pasti rusak. Tapi orang yang nggak ada sosok ibu pasti rusak. Masih? Pasti rusak. Berarti motherless lebih bahaya daripada fatherless. Sebetulnya begitu. Masih sih? Iya. Terus kalau motherless itu lebih berbahaya sebetulnya. Makanya kenapa Barat itu merusak para wanita? Oh karena rusaklah apa? Pertama yang kamu rusak wanitanya. Dan itu yang Nabi sebutkan. Karena kalau mau merusak Islam, rusaklah perempuannya. Mulai dulu dari perempuan. Karena kalau rusaknya perempuan, itu rusaknya ibu, rusaknya madrasahnya. Maka nanti semua keturunannya rusak.
Menarik nih. Kapan-kapan aku mau nanya ini nih. Tentang Jadi, kenapa yang dirusak wanitanya dulu. Iya. Lucu. Makanya hari ini kan banyak kan hiburan itu lebih banyak direspon oleh para wanita. Penyajian pun lebih banyak diisi dominasi oleh wanita. Makanya pertempurannya di situ antara food, fun, and fashion itu lebih banyak menyerang wanita daripada laki-laki. Oke, kenapa? Nanti kita mungkin bahas itu di sisi lain. Nah, poinnya itu sebetulnya. Jadi fatherless itu sebetulnya tidak lebih berbahaya daripada motherless. Karena kalau anak kehilangan sosok bapak tuh kemungkinan masih bisa. Kalau ibunya sehat walafiat, ibunya normal nih, ibunya bisa menceritakan siapa bapaknya. Tapi kalau ibunya sudah nggak ada, lebih bahaya. Makanya lebih berbahaya. Anak nggak akan bisa. Kayak gitu Mas Yus. Jadi tidak ada masalah sebetulnya. Makanya saya tidak kurang sepaham dengan fatherless itu gitu. Ya, kalau aku sih lebih kayak fatherless. Ya ini zaman dulu udah banyak sebenarnya. Dan angkatan saya yang tanpa banyak ketemu bapak normal aja itu ya banyak. Jadi lebih tahu kayak apa namanya? Dikasih nama zaman sekarang namanya fatherless ya. Gitu. Tapi tetangga saya atau orang-orang sekitar saya lebih banyak yang rusak karena kehilangan sosok ibu. Ibu ya. Karena ibunya bekerja kalau ibunya bekerja office hour. Jadi kan anak ini besar sama siapa? Bapaknya kerja, ibunya kerja. Sama si bibi. Iya kalau punya bibi. Sama si bapak. Kadang sama si bapaknya nggak usah kerja. Nggak bisa gitu. Kayak di Jepang-Jepangan ya gitu. Iya. Tapi akhirnya apa? Anak kalau ketika sosok ibu nggak ada, memang lebih fatal, melakukan banyak kemungkinan kedosanya atau kerusakannya lebih besar dibanding kalau nggak ada sosok ayah. Itu sih. Oke. Jadi makan siang nggak? Boleh. Kita makan sambil ngobrol lagi tentang apa namanya? Teruntuk dirimu yang menjadi teman hidup.